Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik ini. Dan apa kabar nih? Nggak kerasa ya Nets, hari ini udah sahur terakhir di Ramadan tahun ini. Dan besok itu udah hari raya Idul Fitri alias Lebaran nih. Udah ada persiapan apa aja nih Nets? Mudah-mudahan besok kita semua tetap bisa merayakan hari Lebaran, tapi tetap patuh terhadap pembatasan sosial. Kita lebih baik jangan kemana-mana dulu. Mungkin Lebaran di rumah aja, sholat Id juga di rumah bareng keluarga inti aja. Dan ya ibadahnya sama, cuma mungkin seremonialnya akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. So, gue ngucapin juga selamat makan sahur buat kalian semua yang nonton ini di menit-menit awal. Dan sambil nemenin sahur di episode Om Gadget kali ini, gue mau unboxing. Nah, ini baru aja nyampe Infinix Note 7, smartphone terbaru dari Infinix yang menurut gue sekarang speknya paling kencang. Dan menariknya ini harganya cuma 2,5 juta saat kemarin pre-order. Gue pre-order ini tanggal 5 Mei, udah lama banget, tapi baru dikirim kemarin pas tanggal 20. Kelewatan lama sih menurut gue pre-ordernya ya. Gue pikir pas tanggal belasan udah dikirim gitu. Tapi memang pas gue cek di Tokopedia atau di toko-toko online lain, memang belum ada yang banyak yang jual. Jadi masih bener-bener dari Infinix-nya doang dikirim langsung. Dan gue nggak tahu ini kapan lagi ada pre-order berikutnya atau flash sale berikutnya dari Infinix. Tapi dengan harga 2,5 juta harga pre-order, harga normalnya tuh sekitar 2,7 juta. Ini udah menarik banget menurut gue karena ya akhirnya Infinix pindah chipset. Udah nggak Helio P22 mulu gitu kan sepanjang tahun kemarin. Sekarang udah lebih baik. Sebelum gue bahas lebih lanjut, kita unboxing dulu. Yuk. Ya, di kotak penjualannya yang cukup sederhana ini, lu bisa temuin pertama ada SIM ejector, kemudian ada kabel data yang masih micro USB sayangnya, ada headset tipenya in-ear, ada charger yang outputnya 9 volt 2 ampere atau 18 watt daya maksimalnya. Ini udah fast charging ya, lumayan lah dibanding sebelum-sebelumnya. Kemudian ada screen protector buat layarnya yang belum dipasang. Nah ini gua sebelnya sama Infinix, kenapa nggak sekalian dipasangin gitu? Masang kayak gini kan bisa bergelembung. Terus ada casing transparan soft case jenisnya dan ada buku garansi serta buku panduan singkat. Ya, ini dia nih Nets, HP-nya kayak gini dan gede banget. Ini ukurannya udah tablet ya, tapi enaknya tuh karena dia gedenya tuh memanjang lonjong gitu Nets, lonjong ke atas dan masih bisa digenggam satu tangan tuh masih lumayan bisa lah gitu dibanding yang agak lebar. Dan ya karena memang ini walaupun layarnya udah 7 inci, gila ya 7 inci. Ini kalau zaman dulu ini tablet nih 7 inci, cuma sekarang jadi handphone karena rasionya itu udah 20:9, jadinya nggak lebar-lebar banget. Kalau dulu 7 inci tuh lebar banget waktu rasio masih 16:9. Dan asik di bagian depan lu udah dapetin layar yang jenisnya udah 2020 banget. Ini punch hole kamera atau orang bilang juga ini display kamera, apalah itu. Terus di bagian belakangnya, nah ini desainnya agak nyeleneh nih. Beda kayak misalnya HP-HP keluaran 2020 yang lainnya yang udah semuanya ngotak, semua di pojok kiri atas ya nggak? Nah yang ini Infinix pakai 4 kamera belakang disusun bulat. Ini mirip kayak yang ada di Huawei Mate 30 Pro. Ngebulet kayak gini dan ya agak beda lah. Terus ada tulisan Infinix Note dan pakai bahannya ini materialnya plastik. Dari mulai belakang sampai ke frame samping ini semuanya berasa banget plastiknya. Terus warnanya yang gue pilih hijau. Sebenarnya ada hitam sama putih kalau nggak salah. Tapi yang hijau ini paling beda lah menurut gue. Dan khasnya dia finishingnya gloss. Kemudian ada kayak garis-garis kurva yang membuatnya jadi mirip-mirip kayak ada diamond cut-nya gitu. Nggak diamond cut sih sebenarnya. Ya kayak beda-beda warna hijaunya tuh ada yang terang, ada yang gelap. Lucu sih, unik. Terus kalau kena cahaya kayak gini nih Nets, ini kayak ada efek-efek pelanginya dikit gitu. Ini cakep. Yang keren lagi fingerprintnya udah di samping sini. Dan ini fingerprintnya udah cepet banget gue cobain. Begitu klik langsung nyala. Face unlocknya juga udah gue cobain dan ini cepet banget. Kemudian di atasnya tombol power yang nyatu sama fingerprint ini ada tombol volume. Kemudian di sisi yang berlawanan ada SIM tray ejector. SIM-nya udah jenis triple slot dan 2 nano SIM, 1 micro SD jadi nggak usah milih lagi. Dan micro SD-nya support sampai 2 TB kalau gue lihat di keterangannya di website resminya itu
lega banget sih. Di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, ada mic dan ada grill speaker pertama. Terus ada port yang masih micro USB ya, mungkin kurangnya belum Type C ya. Di bagian atas ini polos nggak ada apa-apa. Sedangkan di atas layar purchase itu ada speaker kedua. Ya, HP ini udah dual speaker stereo. Jadi stereonya di bawah sama di atas layar, dan itu keren sih buat HP harga 2,5 jutaan dapat dual stereo, dan juga ada DTS surround sound juga yang bisa diatur-atur equalizernya. Itu keren sih menurut gua. Next kita bahas spesifikasi dari Infinix Note 7 ini. Itu seperti yang pertama gua singgung, dia udah ganti chipset. Akhirnya Infinix nggak pakai Helio P22 lagi, dan mesin nggak pindah ke Snapdragon, tapi sekarang dia udah minimal dia udah meningkat lah. Dia pakai Helio G70. Performa G70 itu bagus. Untuk waktu itu di C3 harganya 1,7 juta, itu keren banget, dan di 2,5 juta masih pantas sih. Waktu itu juga gue bilang kan saingannya sama chipset-chipset yang harganya 3 jutaan malah, kayak Snapdragon 660, 665 dan lain sebagainya. Dia juga udah pakai RAM 6 GB yang saat gua cek waktu idle itu itu bersisa masih sampai 4 GB. Itu masih lapang banget. Kalian mau pakai banyak aplikasi di background, mau multitasking kayak gimana juga itu udah keren banget. Terus memori internalnya udah 128 GB, meski tipenya masih eMMC, tapi itu udah lapang menurut gua. 2,5 juta dapat 128 GB, sekarang kayaknya udah mulai jadi standar di 2020 ya. Di brand Oppo atau Vivo juga udah dapat segitu. Dan ya lu masih bisa pakai sekitar 106 GB sisanya. Terus kita ngomongin layarnya. Kalau gua lihat sekilas sih layarnya emang cukup bagus, warnanya cerah dan menampilkan warna-warna yang cukup bagus. Ini jenisnya IPS, bentangnya hampir 7 inci, sedikit lagi 7 inci gitu. Dan yang kurang menurut gua adalah resolusinya masih HD Plus atau 720p, dan HD Plus untuk layar sampai 7 inci begini kerasa sih Nets. Kalau lu perhatiin banget kayak gini kan ada pixel-pixel yang pecah gitu di ikonnya tuh, kayak ada gerigi-gerigi gitu. Dan ya sayang banget sih. Kalau bisa full HD sih gua rasa akan nggak ada lawan sebenarnya. Sayangnya masih SD, mungkin tuh kekurangannya. Kemudian baterainya 5000 mAh, udah fast charging 18 watt. Nanti mungkin gua uji coba saat full reviewnya. Dan paduan spek G70 ini gua tes pakai benchmark Antutu versi 8.3.6 menghasilkan skor 193.000. Itu kenceng banget sih. Itu kayak nggak Infinix banget sebenarnya. Dan ya bagus. Terus gue cek sensornya juga komplit Nets. Itu ada giroskopnya, ada. Mungkin nanti di review kita coba di PUBG ya giroskopnya. Dan ada sensor kompas. Jadi buat GPS, buat ojol, buat taksi online, oke lah. Kalian navigasi setiap hari nggak bakal ada kendala menurut gue. Next kita bahas kameranya. Ini yang bikin amazing juga. Dia pakai 48 megapiksel, 4 kamera di belakang. Gila. Kalaupun lu beli HP terbaru dari Oppo, dari Vivo misalnya, 48 megapiksel harganya udah di atas 3 juta lah, 3,7 bahkan 4 juta ya Oppo A92. Ini keren sih. Ternyata pas gua lihat susunan kamera yang 4 itu, yang 2 menurut gua nggak terlalu kepake gitu, sayang. Jadi gimmick doang yang 2. Yang kepake cuma 2 kamera. Jadi 4 kameranya tuh Nets, 48 megapiksel lensa utama, kemudian 2 megapiksel makro. Next ada 2 lagi yaitu depth sensor sama night sensor gitu. Jadi kayak buat ngebantu nightscape-nya. Menurut gue yang 2 itu nggak terlalu kepake sih. Kenapa salah satu nggak ditambahin ultra wide angle, itu lebih kepake. Nah ini yang jadi kekurangan, dia nggak punya ultra wide. Padahal harusnya dengan 2 kamera atau 3 kamera aja cukup sih. Ini kayak menu-menuhin aja, sementara nggak terlalu fungsional ya. Buat apa coba nightscape? Tapi setelah gue coba Nets ini bagus. Kamera depannya kamera depannya 16 megapiksel ngomong-ngomong, dan standar aja untuk kamera depan hasilnya bisa lu lihat sendiri kayak gini. Cuma gue amazing sama 48 megapiksel di belakang ya. Gue pikir bohong-bohongan, ternyata bagus. Secara default dia ngasilin gambar 12 megapiksel besarannya. Cuma bisa lu set ke 48 megapiksel, tapi HDR dan AI-nya akan mati, jadi nggak rekomen dah. Mending lu pakai mode yang 12 megapiksel aja dan hasilnya bagus. Nah, lu bisa lihat hasil-hasil pas lagi siang kayak gini. Terus yang bikin gue lebih amazing gitu Nets, ketika pas motret malam hari ternyata ini cukup terang. Terang banget malah di kelasnya. 2,5 jutaan apa sih saingannya gitu kan, A31, Oppo, Vivo Y30 kayaknya enggak kayak gini deh. Ini udah bagus menurut gue buat harga 2,5 juta gitu. Yakin dah. Itu kalau malam Nets tanpa pakai night mode udah terang.
tanpa pakai night mode udah terang karena sensornya gede 48 megapiksel jadi menangkap cahaya lebih banyak. Itu mungkin logikanya ya. Ditambah lagi dia punya super night karena mungkin dia punya sensor night ini yang katanya ngebantu. Cuma gua nggak tahu ngaruh apa enggak sebenarnya pakai kamera yang pakai sensor night-nya ini. Itu pakai nightscape ya bagus gitu. Jadi lebih terang, terus cahaya yang ditangkap juga misalnya di neon box, di foto neon box kayak gini itu jadi kelihatan neon box-nya. Kalau nggak pakai nightscape tuh nggak kelihatan. Dan udah keren, nggak pakai nightscape aja udah keren, apalagi pakai nightscape atau night mode-nya. Nah, yang heran kameranya resolusinya 48 megapiksel tapi buat ngerekam video itu cuma Full HD 1080p. Memang hasilnya bagus nih Nets 1080p-nya dan gua tesnya langsung malam hari nih, bukan siang hari. Pas malam hari itu terang loh, keadaan gelap di jalanan, gua rekam itu masih bagus hasilnya, masih terang. Terus dia juga asiknya sekarang ada AI, ada stabilizer AI-nya. Jadi ada kayak super steady lah kalau di brand-brand lain. Dan itu ngaruh bener-bener stabil hasilnya. Gue belum coba banyak, baru coba sebentar tapi gue udah ngerasa sedikit puas. Tapi sayangnya kalau AI-nya ini nyala, dia akan nge-crop gambarnya, jadi nggak full, nggak kena ketangkap full. Ya itu tes singkat tentang kameranya, mungkin nanti gue ulik lagi pas di full reviewnya. Terus HP ini udah pakai Android 10, basisnya XOS 6, ini udah baru dan karena udah Android 10 jadi udah punya night mode bagus dan XOS ini cukup komplit sih menurut gua, tapi jadi banyak bloatware. Cuma kalau bloatware-nya kepake ya harusnya nggak apa-apa ya. Jadi yang gua suka nih ada menu left translate, jadi dia kayak translate langsung dengan tinggal ngomong aja. Asik banget sih kalau misalnya buat dibawa traveling. Terus yang masih belum gua ngerti, baru gua cobain sebentar ada WA mode atau WhatsApp mode. Jadi WhatsApp mode ini membuat data cuma tersalurkan ke WhatsApp, jadi kayak lebih hemat data gitu saat HP-nya standby doang. Ada aplikasi namanya Magic Line, jadi kayak AR gitu. Di Samsung ada yang kayak gini kayaknya ya, apa gitu namanya di Samsung Note. Dan terakhir gue mau nyobain casingnya. Jadi casingnya ini soft case jenisnya, warnanya bening dan cukup tipis, nggak terlalu bagus lah. Pas gue pasang juga ngepas sih sebenarnya, tapi karena tipis jadi kayak lebih melar di kanan kirinya. Terus di bagian belakang bump kameranya juga nggak terlalu menonjol, nggak terlalu terlindungi si lensa kameranya. Begitupun di bagian layar yang karena bentangan layarnya gede, sementara ketebalan dari si soft case-nya nggak terlalu tebel banget, jadi layar masih kegores. Jadi cepet-cepet deh lu pasangin anti gores bawaannya. So casingnya agak kurang bagus ya menurut gua. Ya itu dia Nets unboxing sama sedikit bahas apa istilahnya ya, hands on review lah, review sebentar doang. Gua udah tes Antutunya, gua udah tes kameranya, gua udah kasih tahu layarnya yang gede banget, dan layar kayak gini tuh cocok banget buat multitasking Nets. Buka YouTube di atas sambil ngetik WhatsApp di bawah itu masih cukup luas, masih kelihatan banget, dan bagusnya itu. Kameranya juga gua acungi jempol, 48 megapikselnya saat malam hari masih bagus hasilnya. Videonya juga bisa stabil. 2,5 juta menurut gue banyak banget keunggulannya, tapi ada beberapa minus yang gue catat. Pertama, micro USB, belum USB Type-C. Udah 2020 kayaknya udah saatnya ganti deh Infinix, nggak usah pakai micro USB lagi, harusnya udah Type-C. Yang kedua, layarnya masih HD, jadi kelihatan agak pecah kalau diperhatiin lebih jauh. Layar lebar banget tapi resolusinya kecil. Terus lensa tambahan yang 4 kamera ini, yang 2 laginya kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget deh, masih mending dikurangin, kalau nggak diganti pakai ultra wide lebih bagus. Dan terakhir, resolusi videonya yang nggak bisa sampai 4K, tapi nggak apa-apa sih. Itu terobati dengan harganya yang murah dan chipsetnya kenceng, kamera bagus, baterai gede gitu lah. So dari hands-on singkat ini gue rekomendasiin banget si Infinix Note 7. Cuma kesimpulannya nanti akan gue bahas di review. Jadi gue mesti uji coba dulu baterainya, uji coba ngegame, dan lebih coba banyak foto-foto lagi. Jadi bisa kasih hasil review ke kalian. Ya mungkin beberapa minggu ke depan baru keluar video reviewnya ya. So thanks banget buat lo yang udah nontonin video ini dari awal sampai habis. Misalnya video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian yang mungkin juga sedang menantikan Infinix Note 7 ini atau ada rencana mau beli Infinix Note 7 ini. Sekali lagi gue mau ucapkan selamat Idul Fitri besok ya, lebarannya. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gue Ali Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.